Nah, sekarang kita masuk ke topik mengenai passive filter. Kenapa disebut sebagai passive filter? Karena filter tersebut disusun oleh komponen-komponen pasif seperti R, L, dan C. Oke, mari kita mulai belajarnya. Oke, teman-teman, ini adalah rangkuman tentang passive filter ya. Jadi, filter itu merupakan suatu rangkaian yang didesain untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu dan menolak atau mereject ya sinyal yang tidak diinginkan atau digunakan. Passive filter itu hanya terdiri dari elemen pasif seperti R, L, dan C ya, tidak ada elemen aktifnya. Nah, perbedaannya dengan active filter itu kalau active filter itu jika rangkaian tersebut terdapat elemen aktif seperti transistor ya dan op-amp. Nah, kemudian ada 4 jenis passive filter ya. Yang pertama itu adalah low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Nah, ini gambar yang sangat baik untuk merepresentasikan masing-masing filter. Jadi kalau low pass filter itu dia akan melewatkan, kan ini low pass ya, berarti yang rendah. Jadi yang rendah-rendah, frekuensi yang rendah-rendah justru akan dilewatkan, sementara frekuensi tingginya akan dihilangkan. Ini idealnya seperti ini ya. Kalau high pass ya berarti yang pass atau yang lewat itu adalah yang high atau frekuensi high. Jadi kalau dilihat dari sini ya, ini kan frekuensi terkecil di sini 0, kemudian ke sini makin besar. Jadi high pass filter itu hanya melewatkan frekuensi-frekuensi dengan kategori yang tinggi ya. Nah, ini seperti ini ya, high pass filter. Nah, kemudian ada yang namanya band pass filter. Jadi band pass filter itu suatu filter yang bisa menyaring ya atau memfilter pada frekuensi tengah-tengah ya, frekuensi tertentu. Jadi yang frekuensi rendah sama frekuensi tingginya itu bisa dihilangkan atau di reject ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah band stop filter. Jadi kalau di band stop filter ini kebalikan dari band pass ya. Jadi ini bisa lihat di grafik ini bahwa justru yang dilewatkan itu adalah frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Jadi frekuensi tengah-tengahnya ini bisa kita hilangkan. Nah, pertanyaannya mungkin buat teman-teman, ini berapa nilainya omega di sini? Nah, ini bisa kita cari nanti ya, masing-masing omega. Nanti ini yang disebut sebagai half power frekuensi. Oke, nah kemudian ini adalah tabel yang merangkum karakteristik dari masing-masing filter ideal. Nah, kalau dia tipe filternya yang low pass ya, LPH, ini H0-nya sama dengan 1, H tak hingganya sama dengan 0, kemudian omega C atau omega 0-nya sama dengan 1 per akar 2. Kalau high pass, H-nya 0, H tak hingganya 1, kemudian H0 atau HC-nya 1 per akar 2. Kalau band pass ini H-nya 0, H tak hingganya 0, kemudian H omega C atau H omega 0-nya adalah 1. Dan yang band stop ini adalah H0-nya sama dengan 1, H tak hingga sama dengan 1, dan H omega C atau H omega 0-nya sama dengan 0. Nah, ini ada catatan ya. Omega C itu adalah cut off frekuensi untuk low pass dan high pass filter. Sedangkan omega 0 itu adalah frekuensi tengah ya atau center frekuensi untuk band pass dan band stop filter. Jadi nanti teman-teman kalau ada suatu soal ya, kita diminta untuk menentukan ini filternya tipe apa. Nah, kita cek untuk nilai dari masing-masing ini. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail mengenai masing-masing filter. Yang pertama adalah low pass filter ya, atau biasa kita sebut namanya LPF. Jadi ini adalah rangkaian sederhana suatu low pass filter. Nah, di sini ya, fungsi transfer yang dilihat itu adalah perbandingan antara tegangan output yang ada di kapasitor dibandingkan dengan tegangan input yang ada di sumbernya. Jadi kalau dilihat dari rangkaian ini, ya V0 sama dengan I kali dengan 1 per J omega C ya, tegangan yang di sini. Sementara tegangan inputnya adalah arus dikalikan dengan R plus 1 per J omega C. Gitu ya. Jadi didapatkan fungsi transfernya untuk low pass filter adalah yang ini. Nah,
ini dia ya. Nah, silakan coba teman-teman ubah dari bentuk ini ke bentuk sini. Nah, ini tadi ya, dari tabel itu kan ini kalau kita coba masukkan omega sama dengan 0 ya. Masukin omega sama dengan 0 berarti kan 1/1 sama dengan 1 ya. Jadi H kalau omeganya sama dengan 0 jawabannya adalah 1. Kemudian kalau omeganya tak hingga, ini kita jadiin tak hingga berarti kan 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi sesuatu yang besar sekali, maka dia akan mendekati nilainya sama dengan 0. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ini adalah plot sketsa grafik untuk fungsi transfer terhadap frekuensinya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kan kalau low pass itu kan tadi dia akan melewatkan frekuensi-frekuensi rendah saja. Sementara frekuensi tingginya akan di reject ya. Nah, ini yang hijau ini adalah kondisi ideal. Nah, pada kenyataannya, pada rangkaian itu dia tidak memenuhi ideal seperti ini. Jadi, yang warna merah ini yang keadaan sebenarnya. Oke ya. Nah, kemudian ada yang namanya half power frekuensi. Nah, half power frekuensi ini ekivalen dengan corner frekuensi atau frekuensi pojok ya. Tapi saya lebih senang bilangnya corner frekuensi. Nah, pada Bodeau plot ya. Tapi dalam konteks filter ini disebut sebagai cut off frekuensi ya, omega C yang didapat dengan mengatur nilai H omeganya sama dengan 1/2. Jadi fungsi transfer yang ini kita buat nilainya sama dengan 1/2. Maka kita dapatkan cut off frekuensinya ya. Omega C sama dengan 1/RC di sini. Oke, kemudian yang kedua adalah atau yang B tentang high pass filter atau biasa kita sebut sebagai HPF. Nah, ini adalah skema dari HPF ya. Nah, tapi kalau pada HPF ini dibandingkan sama juga ya. Kalau tadi di low pass filter itu tegangan di C, sementara kalau high pass filter itu tegangan di R-nya yang kita bandingkan ya. Jadi tegangan di R dibandingkan dengan tegangan inputnya ya, seperti ini ya. Jadi ini I kali R per I R plus 1/J omega C, maka didapatkan fungsi transfernya yang ini ya. Nah, kalau teman-teman masukkan omeganya sama dengan 0 ya, berarti 0/1 plus 0 sama dengan 0 ya. Kemudian kalau tak hingga, ini tak hingga, ini tak hingga, tak hingga bagi tak hingga sama dengan 1 ya, fungsi transfernya. Oke, kemudian sketsa plot fungsi transfernya versus frekuensi pada high pass filter itu adalah sebagai berikut. Jadi yang hijau ini adalah yang ideal ya. Dia akan melewatkan frekuensi-frekuensi tinggi aja, sementara frekuensi rendahnya diblok di sini ya. Nah, terus ternyata kenyataannya itu aktualnya itu dia nggak seperti ini memenuhinya. Dia hanya memenuhi yang bagian ini yang merah ini ya. Nah, sehingga di sini bisa kita hitung cutoff frekuensinya atau omega C-nya sama dengan 1/RC. Kemudian yang C adalah atau yang ketiga ya, adalah tentang band pass filter atau BPF. Nah, band pass filter ini terdiri dari rangkaian RLC seri dengan fungsi transfernya dibandingkan antara tegangan output dan tegangan input. Nah, tegangan outputnya di R, tegangan inputnya di sini ya. Di sini dan di sini. Jadi, kita bandingkan aja ya, berarti R per R plus J omega L minus 1/omega C. Nah, ini juga sama. Kalau kita masukkan omega 0 dan omega tak hingga, kita dapatkan H-nya sama dengan 0 dan H tak hingganya sama dengan 0 juga. Kemudian kalau ini kita plot dalam bentuk grafik, bentuknya seperti ini ya. Jadi, yang bagian merah ini adalah idealnya. Harusnya dia bentuknya seperti gerbang begini. Tapi kenyataannya itu yang warna hijau ya hasilnya. Nah, omega 1, omega 2 ini yang tadi disebut sebagai half power frekuensi ya. Kemudian yang omega 0 ini adalah center frekuensinya. Nah, omega 0 ini sama dengan 1/akar dari LC. Oke ya, nanti lebih jelas akan lebih enak kalau kita bahas soal ya. Kemudian yang terakhir itu adalah BSF atau band stop filter. Nah, rangkaian BSF itu sama juga, dia adalah rangkaian RLC seri, tapi untuk melihat fungsi transfernya itu dibandingkan antara tegangan yang ada di induktor dibandingkan dengan tegangan input.
Jadi seperti ini ya bentuknya. J buka kurung omega L min 1 per omega C per yang bagian ini ya, impedansi. Nah, kemudian kalau kita masukkan kondisi-kondisi ini, omega 0 dan omega tak hingga, didapatkan H-nya masing-masing sama dengan 1. Nah, jadi kalau digambar secara ideal, ya, itu yang warna merah ini. Ya, jadi dia akan melewatkan frekuensi rendah. Nah, ini frekuensi tinggi dilewatkan. Nah, frekuensi yang di tengah-tengah ini akan di reject atau di stop. Tapi pada kenyataannya itu, dia bentuknya tidak seperti ini. Ini ideal ya. Jadi dia bentuknya akan warna hijau ini. Nah, begitu. Kemudian omega 0 itu adalah center frekuensi. Jadi omega 0 juga sama, nilainya sama dengan 1 per akar LC di sini ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas contoh. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan filter tipe apa pada rangkaian di bawah ini. Kemudian hitung cutoff frekuensinya ya. Jadi kita gunakan R sama dengan 2 kilo ohm, L-nya sama dengan 2 Henry, dan C-nya sama dengan 2 mikrofarad. Nah, ini dia tidak seri, tidak paralel ya. Tapi kita disuruh ini rangkaian kombinasi ya. Kita diminta untuk membandingkan antara V output dan VI-nya. Ini di C ya. Berarti di sini kita cari dulu fungsi transfernya. V0 per VI ya sama dengan kita lihat di sini bahwa ini kan tegangan ya. Ini pembagi tegangan. Jadi kalau dibuat begini teman-teman ya. Ini misalkan titik A, ini titik B, ini titik C ya. C. Jadi tegangan antara R sama C itu sama. Nah, ini kan kita lihatnya dia adalah pembagi tegangan ya. Jadi V0 itu adalah I kali dengan R sejajar dengan si C-nya ya, per I dikalikan dengan J omega L ditambah dengan R sejajar dengan 1 per omega C yang ini ya. Nanti kita ambil biar nggak susah ngitungnya, kita ambil S sama dengan J omega ya. Kita ubah aja. Jadi fungsi transfernya sekarang menjadi R sejajar dengan 1 per SC per SL plus R sejajar dengan 1 per SC. Nah, ini kita cari dulu nilai dari R sejajar dengan SC ya. Di sini itu sama dengan seperti ini. R per SC per R plus 1 per SC. Ini biasa aja ya. Teman-teman pasti sudah biasa mengerjakan ini ya. Sehingga didapatkan R sama dengan R per 1 plus SRC. Nah, di sini misalkan kita sebut sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Silakan teman-teman substitusi ya, ganti nilai dari R sejajar dengan 1 per SC itu diganti ya. Jadi akan seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Silakan teman-teman buat secara detailnya ya. Ini disederhanakan, maka fungsi transfernya adalah R per minus omega kuadrat RLC plus J omega L plus R. Nah, sekarang kita cek untuk kondisi omega sama dengan 0 dan omega sama dengan tak hingga. Nanti kemudian kita cocokkan dengan di tabel. Jadi kalau omeganya sama dengan 0 ya, berarti kan ini 0 plus 0 ya, plus R, berarti R per R sama dengan 1 ya. Pada saat H omeganya 0 sama dengan 1, terus kita masukkan tak hingga ya, omeganya ganti tak hingga, berarti ini R per tak hingga kuadrat plus tak hingga plus R. Nah, ini berarti kan hasilnya tak hingga ya. R adalah suatu nilai dibagi dengan suatu angka yang besar sekali, maka hasilnya akan mendekati sama dengan 0. Nah, kemudian kita bandingkan antara hasil yang didapat terhadap tabel. Jadi kita lihat H0-nya sama dengan 1, H tak hingganya sama dengan 0. Nah, berarti dia termasuk dalam tipe low pass filter ya, LPF. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Ini termasuk dalam low pass filter, namun karena omega ya, kita lihat di sini omeganya itu kan omega kuadrat ya. Ini ya, omega kuadrat. Maka kesimpulannya adalah ini termasuk dalam low pass filter, namun karena omeganya dalam bentuk kuadrat, maka lebih tepatnya adalah second order low pass filter ya. Nah, kemudian magnitude dari H-nya itu didapat dengan cara kita
kuadratkan aja ya. Jadi ini kan tadi masih dalam bentuk bilangan kompleks ya. Ini bilangan kompleks. Jadi besarnya adalah seperti ini. R per akar yang bagian dalam ini ya dikuadratkan. Nah, kemudian cutoff frekuensi adalah sama dengan half power frekuensi, di mana H-nya berkurang dengan faktor 1 per akar 2. Jadi H-nya kita buat sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini biar enak, kita kuadratkan aja kedua ruas ya. Jadi ini R kuadrat per, ini akarnya hilang. Ini menjadi 1 kuadrat sama dengan 1 per 2. Nah, jadi di sini kita dapatkan ya 2 sama dengan yang ini plus dengan yang ini kuadrat. Nah, kemudian kita substitusi masing-masing nilai dari R, L dengan C ya ke dalam persamaan ini, maka didapatkan nilainya ya sebagai berikut ya. Ini silakan teman-teman cek dulu. Nah, kemudian kita asumsikan kalau omega C-nya atau cutoff frekuensinya dalam satuan kilo radian per sekon ya. Karena di sini kan ada pangkat 3 ya. Jadi makanya pangkat 3-nya hilang dulu ya. Ini jadi apa namanya? Ini kan minus 12 ya. Jadi kita bagi 3 jadi dapatnya 4 ya. Makanya ini 2 kali 2 ya. Maka kalau kita selesaikan persamaan kuadratik yang ini dalam omega C kuadrat ya. Jadi didapat omega C kuadrat sama dengan 0,5509 dan minus 0,1134. Nah, karena omega C kuadrat adalah bilangan real, nah kita ambil yang bagian realnya aja, berarti yang ini. Maka omega C kuadrat sama dengan 0,5509 atau omega C-nya sama dengan 749 radian per sekon. Oke, itu dia mengenai cutoff frekuensinya. Oke teman-teman, itu tadi tentang passive filter. Selanjutnya kita akan bahas mengenai active filter. Sampai ketemu lagi, bye.